Para pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di channel Cerita Perfilm. Serial drama kali ini kami akan menceritakan suatu kisah di dalam penjara, di mana yang menjadi tahanan adalah kepala sipir itu sendiri dan banyak narapidana lainnya dengan berbagai macam kasus sangat membenci mantan kepala sipir itu. Dipimpin oleh dua orang mantan mafia di dalam penjara itu, semua narapidana diadu untuk berkelahi. Langsung saja, pada saat itu mantan kepala penjara yang dihukum sedang menghadap kepala penjara yang baru di ruangannya. Sebut saja Menho. Dia si mantan kepala penjara yang sedang dihukum itu meminta untuk dipindahkan ke penjara umum. Sebut juga dia Tang Chun, namun kepala penjara tidak mengizinkan. Aku tidak bisa mengabulkan permintaan kamu karena itu akan berbahaya buat kamu, ucap Pak Menho si kepala penjara baru. Tang Chun langsung emosi dan berkali-kali menghantamkan kepalanya ke meja. Pak Menho langsung memanggil para penjaga. Bawa dia ke ruangan isolasi, ucap Pak Menho kepada para penjaga. Saat itu napi yang bertugas untuk memasak di dapur penjara sedang asik menikmati profesinya. Panggil dia Kakak Big. Kasus penggelapan divonis 20 tahun. Dialah salah satu penguasa penjara saat ini. Saat itu Kakak Big berkumpul dengan beberapa temannya, sambil berbincang dan menyantap makanan. Seketika datang kepala penjara memasuki sel tahanan. Salah satu napi berdiri dan sepertinya ingin bertanya sesuatu. Sebut dia Kakak Skar. Ternyata dia juga adalah salah satu penguasa penjara setelah Kakak Big. Kasus pembunuhan berencana dan fitnah divonis seumur hidup. Ternyata Kakak Skar saat itu mengajukan tambahan tisu untuk setiap toilet di penjara kepada pimpinan. Namun pimpinan tidak begitu menghiraukan karena itu harus menambah anggaran pembelanjaan. Karena situasi kelihatan tidak kondusif, akhirnya Sekretaris Jiun mengambil alih masalah ini. Dan dia berjanji akan mengabulkan permintaan para napi. Kakak Skar dan napi lainnya sangat senang dengan keputusan Sekretaris Jiun. Malam telah tiba. Pada saat di dalam sel, ada seorang napi yang mengganggu napi lain. Dia meletakkan sampah bekas gulungan tisu kepada napi yang sedang membaca buku. Namun napi yang diganggu itu tetap santai, dan hanya diam. Malam sudah larut, dia napi yang semula diganggu ternyata sengaja tidak tidur. Sebut saja Cheng Peng, sengaja menunggu sampai tengah malam hanya untuk membalas dendam atas tindakan napi yang telah mengganggunya. Saat itu dia sedang tidur lelap, namanya Bensu. Benar saja saat Bensu tidur, Cheng Peng langsung memukulnya tanpa henti. Singkat cerita, Cheng Peng menjalankan tugasnya untuk membersihkan setiap kamar mandi para napi. Saat itu Cheng Peng tiba di sel tempat Tang Chun si mantan kepala penjara disekap. Mereka pun berbicara bisik-bisik. Cheng Peng meminta Tang Chun untuk membantunya kabur dari penjara. Tidak semudah itu, ucap Tang Chun. Kamu harus membantuku juga untuk misi ini. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Cheng Peng. Kamu harus menyingkirkan Skar, karena dia bisa menjadi penghalang dalam rencana ini, ucap Tang Chun. Akhirnya saat napi berkumpul ramai untuk taruhan dalam pertandingan, Cheng Peng datang dan menantang untuk duel dalam pertandingan. Kakak Skar pun menyetujuinya dan memanggil petarung andalannya. Sebut saja si gemuk, langsung saja bersiap-siap dan pertarungan pun dimulai. Hanya dengan beberapa pukulan Cheng Peng berhasil mengalahkan si gemuk itu. Semua napi terkejut. Ada lagi, ucap sangar Cheng Peng. Dengan dasar dendam, Bensu pun maju, bermaksud untuk membalas dendam saat kejadian malam kemarin. Mereka berdua bersiap, dan pertarungan dimulai. Saling hantam, Bensu mendorong Cheng Peng hingga terpental ke ring penjara, namun dengan cepat Cheng Peng membalik Bensu dan posisi berbalik arah. Akhirnya Bensu tertekan dan melambaikan tangannya memberi kode bahwa dia menyerah dan mengaku kalah. Ini semua untukmu, karena kamu telah memenangkan pertandingan ini, ucap Kakak Skar. Dengan tegas Cheng Peng menjawab, aku belum selesai dan ingin bertarung denganmu. Kak Skar langsung terdiam menatap tajam Cheng Peng. Seiring waktu hari telah siang dan para napi sedang beraktivitas di luar sel. Terlihat datang seseorang. Dia adalah mantan pidana yang ingin mengantarkan surat kepada kepala penjara. Sebut dia Kintin. Surat pun langsung diterima oleh pimpinan. Langsung dibaca oleh Pak Menho. Dengan cepat malam tiba. Pak Menho berjalan mendekati sel tempat Tang Chun disekap. Berani sekali kau melayangkan surat dan menuntut penjara ini, ucap Pak Menho. Kau menguasai prosedur tapi saya menguasai aturan, ucap Tang Chun dengan senyum santai. Pak Menho pun pergi. Langsung saja pada malam itu Tang Chun dipindah ke tempat pidana umum. Semua napi terdiam sambil menatapnya. Tang Chun tidak menghiraukan, dia berjalan dengan santai. Di sisi lain Pak Menho di dalam ruangannya menjelaskan kepada Big Ruler dan Skar tentang alasannya memindahkan Tang Chun. Di kesempatan ini Tang Chun dan Cheng Peng mulai membahas lagi rencananya untuk kabur dari penjara. Tang Chun sangat menguasai penjara ini, karena dia adalah mantan kepala penjara.
jadi dia membuat strategi, namun syaratnya Scar harus disingkirkan, ucap Tang Chun kepada Cheng Peng. Sontak pada saat itu pula Cheng Peng menghampiri Scar dan menantang Scar lagi. Namun Scar malah mengajak duel dengan syarat, siapa yang kalah harus memotong tangannya sebelah, ucap Scar kepada Cheng Peng. Tak banyak kata Cheng Peng langsung menyetujui tantangan Scar. Waktu pertarungan pun semakin dekat, keduanya melakukan latihan rutin. Scar dan Cheng Peng terus berlatih dengan cara mereka masing-masing, hari demi hari mereka lalui hanya dengan berlatih. Scar banyak anak buahnya, dalam setiap latihannya selalu ditemani anak buahnya. Scar meminum jamu kuat buatan Big Ruler, di sisi lain secara diam-diam Tang Chun membuat ramuan untuk membius Scar. Tibalah jam makan siang dan setelah itu pertarungan akan dimulai. Saat makan siang Cheng Peng sengaja menjatuhkan buah di meja untuk mengalihkan bensu. Tang Chun diam-diam memasang ramuan itu di air minum Scar. Tak berapa lama Scar pun tiba di meja makannya dan langsung meminum air itu. Waktu pertandingan antara Scar dengan Cheng Peng telah tiba. Scar bersiap-siap dengan dibantu Big Ruler. Cheng Peng telah menunggu di tempat pertandingan, namun tiba-tiba Scar muntah-muntah di kamar mandi. Kemungkinan racun yang dipasang ke minuman Scar oleh Tang Chun sudah bereaksi. Di kamar mandi itu juga ada Tang Chun sedang mengawasi Scar, namun saat itu Scar sudah keracunan, tubuhnya lemah. Saat itu juga Tang Chun memegang sebuah senjata dari silet dan melukai tangan Scar. Seketika juga Tang Chun langsung menggorok leher Scar, dan Scar pun tewas. Pada saat Cheng Peng dan napi lain menunggu di tempat pertandingan, tiba-tiba datang napi dengan tergesa-gesa memberitahukan bahwa sesuatu terjadi pada Scar di kamar mandi. Sontak mereka semua langsung menyusulnya. Scar sudah meninggal. Petugas mulai menyelidiki kejadian tak terduga ini, memantau CCTV dan yang terlihat hanya Big Ruler menggeledah tempat tidur para napi. Di situ petugas menemukan senjata berupa silet di bantal Cheng Peng. Akhirnya kepala penjara memanggil kedua orang itu, yaitu Big Ruler dan Cheng Peng, untuk kelanjutan penyidikan. Saat penyidikan berlangsung, Cheng Peng mengaku kalau Tang Chun lah yang membunuh Scar, karena sebelumnya kami telah merencanakan untuk menyingkirkan Scar dan kabur dari penjara ini. Namun saya telah dijebak oleh Tang Chun, ucap Cheng Peng. Sejak itu Big Ruler pun mulai mengawasi Tang Chun. Pagi telah tiba, Pak Menho memanggil semua penjaga, dan memberikan arahan untuk memperketat penjagaan, terutama awasi setiap gerak-gerik Tang Chun, ucap Pak Menho. Saat itu secara tiba-tiba penyakit Pak Menho kambuh dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari sampai kembali pulih total. Dan sebagai penggantinya Sekretaris Ciun yang akan mengambil alih untuk menggantikan Pak Menho memimpin penjara. Penjagaan pun diperketat, semua napi diawasi dan diperiksa. Saat itu Tang Chun ingin ke kamar mandi, namun penjaga masih izin kepada Sekretaris Ciun, dan akhirnya diperbolehkan dengan syarat dijaga sampai ke dalam kamar mandi. Big Ruler melihat itu, karena khawatir dan curiga akhirnya Big Ruler mengajak penjaga lain untuk menyusul Tang Chun ke kamar mandi. Benar saja petugas sudah terkapar di kamar mandi, dan Tang Chun sudah menghilang. Suasana panik, Sekretaris Ciun memerintahkan agar siaga 1 dan mencari Tang Chun. Semua panik, Big Ruler mencari ke dapur karena teringat cerita Cheng Peng. Cepat susul mobil angkut barang dan periksa, ucapnya. Setelah diperiksa ternyata kosong, Tang Chun pun sudah berganti pakaian lengkap dengan senjatanya di tempat laboratorium. Dibantu penjaga yang berkhianat dia adalah Yosu, mereka pun berjalan menuju pintu keluar, namun saat ingin membuka pintunya terkunci. Ternyata Sekretaris Ciun sudah mengganti passwordnya dan hanya dia yang bisa membukanya. Alih-alih karena ketahuan, Tang Chun langsung berpura-pura menyandra penjaga Yosu dan menembak CCTV. Akhirnya pasukan khusus mulai mengambil senjata dan beraksi. Tang Chun bergegas untuk pindah tempat menuju dapur. Pada saat itu napi yang lain sedang mencari dan mereka pun kepergok. Langsung saja Tang Chun melepaskan tembakan, sembari menyandra para napi itu, melanjutkan menuju dapur dengan para napi yang disandera. Semua sandera sambil lalu diawasi dipaksa masuk ke dapur, berkumpul dan duduk jongkok. Karena ketakutan, salah satu petugas mengatakan, "Pak Tang Chun, tolong lepaskan kami." Dan kami pun berjanji seolah-olah ini tidak terjadi apa-apa. Sontak Tang Chun mengarahkan senjata kepadanya dan hampir saja dia ditembaknya. Di sisi lain Big Ruler membuntuti mereka dan berpura-pura menyerahkan diri untuk bisa masuk ke dalam. Tang Chun, hentikan, kamu sudah gila, ucap Big Ruler. Tang Chun mengancam, jika dalam 5 menit saya tidak diantarkan mobil, maka saya akan membunuh mereka semua satu persatu. Saat itu juga dari luar pasukan khusus mulai menyerang, namun diketahui oleh anak buah Tang Chun. Tanpa banyak bicara Tang Chun mengarahkan senjata kepada napi, dan langsung melepaskan tembakan dan mengenai kaki Bensu. Mendengar suara tembakan itu, Sekretaris Ciun memerintahkan agar tim pasukan khusus berhenti dan mundur. Seketika mereka mundur, di sisi lain Kintin yang dulunya mantan napi menyelundup masuk ke dapur melalui lubang ventilasi.
Melihat wajah Big Ruler, Tang Chun sangat marah dan langsung ingin menembaknya. Untung So Chun melarangnya, dan mengajak ke tempat lain. Kamu kan sudah berjanji untuk tidak membunuh, ucap petugas So Chun yang bekerja sama dengan Tang Chun. Saat mereka berdebat, McKintin memanggil dan menyuruh napi yang disandera untuk keluar. Saat Tang Chun kembali, Big Ruler langsung menghantamnya. Mereka pun berkelahi. Suasana menjadi tegang, tajam pintunya, ucap kakak Big. Tang Chun terjepit, senjatanya pun terjatuh. Langsung ditendang jauh-jauh. Akhirnya tim pasukan khusus kembali bergerak dan berhasil melumpuhkan teman Tang Chun yang lagi berjaga di depan pintu. Big Ruler berhasil melumpuhkan Tang Chun dengan mengarahkan senjata kepada Tang Chun. Dia sangat marah, untung datang Kintin mengingatkan agar tidak gegabah. Karena masa tahanan Big Ruler tinggal sebentar lagi akan terbebas. Mendengar itu Big Ruler bisa menahan emosinya. Petugas menyekap Tang Chun, dan Tang Chun pun menjadi terpidana seumur hidup di penjara itu. Saat itu penjara kembali damai dan aman. Big Ruler dibebaskan tanpa syarat karena keberaniannya membantu pengamanan untuk penjara. Sekian cerita pun selesai. Kami channel Cerita Per Film mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan share.